Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat soal dan soal yang akan kita praktekkan cara membuatnya pada video ini menggunakan soal yang sifatnya true and false. Jadi ada pernyataan, kemudian kita berikan pilihan betul atau tidak, true and false ya. Jadi memang menggunakan LMS itu sebaiknya dan bisa dikatakan wajib ya, di akhir materi itu ada soal sebagai bentuk evaluasi apakah siswa atau mahasiswa itu bisa memahami materi atau tidak gitu ya, sebagai bentuk evaluasi. Seperti biasa kita klik turn editing on. Kita klik turn editing on. Kemudian kita klik di sini add an activity or resource ya. Tentu di topik yang kita akan isi soalnya. Kita klik add an activity or resource. Kemudian kita pilih quiz ya. Kita pilih quiz ya. Di sini sesuai judulnya apa? Misalkan soal betul, soal pilihan betul ya, atau ini sudah saya buatkan ya. Kita buat ini aja ya. Sahih am khata gitu. Quiz sahih am khata. Soal soal sahih am khata gitu ya. Kemudian di sini deskripsinya saya muat yang ini. Sahih am khata. Idza kana al-jumlah sahih, qul sahih, wa idza kanat khata, qul khata, thumma sahih al-khata. Ya. Jadi kalau betul ya pilih yang sahih, kemudian kalau khata silakan pilih yang khata. Kita untuk kuis ini ada beberapa settingan ya. Yang pertama timing. Jadi open the quiz ini, jadi kuis itu bisa diakses kapan? Kalau kita checklist di sini itu bisa dibuka kapan saja. Misalkan kita batasi hanya tanggal 22. Dari jam berapa? Ya. Ini mulainya nih. Dari misalkan jam 8. Jam 8.00 ya. Jam 8.00. Kuisnya ditutup kapan? Misalkan kuisnya ditutup ya, close the quiz ya. Tanggal sama ya, ditutupnya jam 10 misalkan ya. Jam 10.00. Begitu ya. Jadi kuis ini akan terbuka pada tanggal ini ya. Bisa saja kita uncheck. Kalau di-uncheck berarti nggak ada batasan. Nggak ada batasan kuis ini. Hanya saja kita pengen batasi misalkan waktunya. Kita batasi, kalau ini kan tanggal kuis ini terbuka, kalau ini limit. Jadi ketika siswa itu membuka kuis, maka dia akan dihitung mundur. Misalkan kita kasih waktu 90 menit gitu ya, 90 menit. Jadi ketika dia membuka kuis, maka akan ada 90 menit waktu yang dia gunakan. Nah, kalau 90 menit itu sudah selesai, nah ada ketentuannya di sini, when time expire. Ketika waktu sudah melebihi dari 90 menit, maka ada pilihan di sini. Open attempt are submitted automatically. Jadi pilihan pertama ini ya kuis itu akan otomatis tersimpan dan tidak dapat bisa melanjutkan. Begitu ya, ini yang pertama. Biasanya yang ini ya yang pertama yang dipakai ya. Kalau ini attempt must be submitted before time expire or they are not counted. Ini kejam nih. Jadi kuis itu harus disubmit ya sebelum waktu 90 menit ini. Kalau enggak, maka semua yang dikerjakan ya sebelum 90 menit itu ya misalkan dari 100 soal
dia bisa mengerjakan itu cuma 50 soal. Maka kalau dia belum ngeklik submit ya dan waktunya itu udah selesai, maka dia tidak akan dihitung, nggak dihitung gitu ya. Ini jadi pilihannya yang ini aja ya. Jadi dia akan otomatis tersimpan jawaban-jawabannya itu. Kemudian ada grade. Nah, grade ini misalkan untuk grade to pass, tapi biasanya ini dianulir saja, jangan dulu di setting ya. Jadi ada ketentuan misalkan siswa atau mahasiswa itu harus memenuhi kriteria KKM. Jadi KKM-nya misalkan 70. Jadi kalau siswa itu ketika mengikuti kuis ini kurang dari 70 nilainya, maka tidak bisa dinyatakan lulus gitu. Ini dilewat saja. Kemudian layoutnya itu satu soal di halaman satu halaman satu soal atau satu halaman dua soal gitu ya. Jadi di kuis itu nanti ketika buka kuis itu ketika diklik maka soal yang muncul itu cuma satu gitu. Kalau dipilihnya di sini dua maka soalnya dua ya, dua soal. Nah kalau never all question on one page. Nah kalau di sini kalau dipilih yang ini berarti satu halaman itu semua soal dari soal 1 sampai soal 10 atau soal 100 di halaman yang sama gitu ya. Kita pilih yang every question saja. Kemudian question behavior. Ini shuffle, jadi nanti diacak soalnya. Review option, ya di sini. Review option itu ada beberapa, misalkan immediately after the attempt. Nah, misal ini biasanya ya muncul ketika siswa selesai, ketika submit itu. Ini contohnya akan ditunjukkan jawaban yang salah dan jawaban yang betul. Maka biasanya supaya siswa itu tidak mencontek ya. Jadi yang satu udah selesai ketika submit, kalau kita biarkan seperti ini akan muncul nanti jawaban yang dia jawab dan akan muncul juga tanda jawaban yang sebenarnya betul gitu. Maka supaya ada supaya aman maka ini di-uncheck saja yang ini ya atau di-uncheck semuanya ya. Right answer ini dibuang ya. Mark dan right answer ini dibuang. Atau kalau memang kita pengen siswa itu tahu jawaban yang benar, maka ini ya semuanya dinyalakan. Tapi supaya aman ini biasanya dimatikan saja. Berikutnya ada appearance. Ini save exam browser ini ada settingan. Jadi biasanya kan siswa itu yang nggak bisa dibohongi ya. Saya bikin soal di Moodle. Bikin soal, kan ini bisa kalau kita lihat ya bisa dibuka ya. Jadi ada soal misalkan apa definisi marketing. Langsung dicari aja definisi marketing. Udah begitu diklik langsung ada jawabannya kan. Maka langsung dijawab gitu. Maka kalau kita aktifkan save exam browser. Nah, di sini misalkan use save client config misalkan yang mana saja. Maka siswa ketika membuka Moodle ini dia nggak pakai Chrome, dia harus nginstal namanya save exam browser. Nah, save exam browser ini nggak sama dengan Chrome. Jadi save exam browser itu hanya bisa membuka satu web. Jadi ketika membuka LMS FAI misalkan, maka dia sudah yang bisa dibuka itu seperti itu, yang satu web itu aja. Jadi nggak bisa tab seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya ke angkatannya yang kapan itu, yang UN-nya itu pakai CBT ya, Computer Based Test itu seperti ini. Jadi ketika buka Moodle ya nggak bisa buka tab-tab yang lain, nggak bisa nyontek gitu. Ini bisa kita save. Tapi memang agak ribet. Jadi mahasiswa atau siswanya harus nginstal browser save exam browser. Jadi ya kita no-kan saja ya. Tapi nanti kapan-kapan bisa kita gunakan. Itu dulu yang kita bahas ya untuk pengaturan. Setelah itu kita klik save and display atau save and return to course, yang mana aja nggak apa-apa.
Atau save and display saja, save and display ini ya, save and display. Nah, ketika kita buat, ini nggak langsung jadi, soalnya kan belum kita input ya. Maka kita pilih edit quiz. Kita pilih edit quiz. Nah, kita pilih edit quiz seperti ini. Ya. Ini langkah yang pertama. Atau misalkan tadi kembali lagi, ada satu cara lagi untuk masuk ke sana. Kita pilih ini, kemudian kita klik edit quiz, sama-sama masuk ke sini ya. Klik edit quiz, ya, klik edit quiz. Nah, di sini ada pertama maksimum grade. Jadi untuk kuis ini maksimal nilai yang diberikan ke siswa atau mahasiswa berapa? Misalkan 100. Ya, save ya. 100. Kemudian di sini ada shuffle. Jadi soalnya nanti ada 10 soal. Soalnya diacak atau tidak gitu. Jadi walaupun sama-sama 10, tapi yang muncul di pertama dan yang kedua itu nanti beda-beda gitu ya. Kita pilih shuffle supaya soalnya itu acak. Nah, di sini soalnya kita tambahkan. Kita klik add new question. Ada pilihan add new question. Kalau add new question itu instan, kita bisa langsung ke kuisnya. Pilihan yang kedua, kita ambil dari question bank soal atau random question. Yang bisa dipakai itu new question and question bank. Jadi dari bank soal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan soal ya, manual saja ya. Nanti di pertemuan depan ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengisi bank soal supaya lebih mudah. Jadi kita klik add di sini, add new question, kita pilih, klik. Nah, karena ceritanya kita mau buat true and false, jadi sahih atau khoto, maka kita pilih yang ini, yang true or false. Ada beberapa pilihan, jadi ada multiple choice, ini pilihan ganda, ada matching, ya, memetakan, ada short answer, essay, gitu ya, simple. Ada essay, kemudian ada drag and drop into text. Nanti akan kita bahas soal-soal ini ya. Untuk sementara ini dulu, true or false, true or false. Kita pilih add. Oke, question name ya. Ini ada question name, ada question text, ada default mark, ya. Kemudian ada correct answer, ya correct answer. Kita berikan judul dulu. Nah, untuk judul, ya kita pilih dulu aja ini soalnya ya. Question name-nya nggak apa-apa, ini ditulis aja di sini soal, kemudian ini soalnya gitu ya, soalnya. Kemudian berikutnya nilainya berapa untuk soal ini? Ya, ini kan kita punya berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak apa-apa, misalkan ini satu soal ini nilainya 10 dah ya, 10. Kemudian di sini correct answer. Nah, di sini kan ada apa? True or false. True or false ya. Ya, ini kita lihat dulu soalnya. Kana al-waladu dhahiban ma'a waladihi ila suq. Ini kan jawabannya salah ya. Mestinya kan aid. Kana dhahib. Ini anak itu pergi ke pasar, padahal kan mestinya aid. Jadi jawabannya yang betul itu adalah false atau salah atau khoto gitu ya. Jadi kalau jawaban dari pernyataan ini adalah salah, maka kita pilih yang false ya. Pilih yang false. Sebaliknya kalau pernyataan ini betul, maka kita pilih yang true gitu ya. Maka kita pilih yang false. Itu aja dulu. Save and kita klik save and continue dulu. Klik save and continue. Nah, klik save and continue. Itu kita bisa preview. Ya, klik preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kana al-waladu dhahiban ma'a walidihi ila suq.
Nah, pilih jawabannya, coba kita pilih true. Submit and finish, coba. Klik submit and finish. Salah gitu ya. Start again. Ini kan jawabannya false memang ya, false, salah. Kita pilih ini yang false, submit and finish. Nah, betul. The correct answer is false. Oke. Oke, gitu ya. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu teman-teman pahami di sini. Ada feedback for the response true. Misalkan, jadi kalau nanti siswa ini memilih true, apa nanti feedbacknya? Ya, apa nanti, misalkan begini, maaf, jawaban saudara keliru. Misalkan ya. Yang betul kan tadi yang false ya, maka mantap, benar gitu ya. Mantap, jawaban saudara benar gitu. Jadi ini feedback ya nanti yang muncul. Kita save and continue dulu. Save change. Kemudian kita lihat, nah preview. Nah, kita pilih yang true ya. Ini true. Kan mestinya jawabannya yang betul itu false. Kita pilih yang kita salah-salahin dulu. Save and finish. Nah, ini apa namanya? Ini kan muncul dari sini ya. Jadi ketika dia pilih true, maka akan muncul ini. Jawaban saudara keliru. Maaf, jawaban saudara keliru. Sebaliknya kalau kita pilih false, maka nanti yang muncul yang ini. Kita misalkan pilih start again, mulai lagi. Kita pilih false, maka akan muncul mantap, jawaban saudara benar. Muncul ini. Mantap, jawaban saudara benar. Jadi feedback ini, feedback, text feedback. Kalau sebenarnya kita bisa dikosongin juga nggak apa-apa ya, ini nggak masalah. Nah, kita close preview, kita tutup, kemudian save change kalau sudah yakin. Nah, ini soal yang pertama udah jadi. Kita tambahkan soal yang baru lagi, add new question. Kita pilih yang true and false. Kita copy lagi soalnya. Syahadallah min nafilatul bait. Nah, ini salah juga, maka kita pilih yang false ya, karena jawaban yang betul itu kan yang khoto ya. Jadi kalau false itu salah, kalau true itu betul. Jawaban yang betul untuk pernyataan ini adalah salah, false. Langsung saja saya save. Kalau memang udah yakin betul ya, nggak mau di preview lagi, langsung save change aja. Save change. Kemudian kita tambah lagi soalnya, begitu. Ya, true and false ya. Kita copy ininya. Kita pilih di sini. Karena juz yahmilu hakibatan kabiratan. Nah, ini betul ya, maka kita pilih di sini. Nah, kita pilih di sini yang true ya, yang true. Ya, pilih save change. Oke, kita tambah lagi add new question. True and false, add. Dan kita pilih lagi. Auqafal ab sayyarah ba'idan rajul. Jawabannya yang betul ini ba'id ya. Maksudnya kan qorib ya. Berarti ini jawabannya yang betul adalah false. Yang false. Save change. Kita tambah lagi. Add lagi new question. True and false. Kita copy di sini. Kan rajul dhahiban ila waladihi. Nah, ini betul jawabannya ya. Ini true berarti. Kemudian save change. Kemudian soal yang terakhir. Add new question. True and false. Ya, ini jawabannya sahih, jadi kita pilih yang true.
Then save change. Sudah selesai, ini kita simpan saja. Udah selesai ya. Ini poinnya 10, 10, 10, 10. Kita bisa ganti sebenarnya. Kalau misal kepengen ini yang ini 5 aja atau 6 gitu ya. Maka misalkan ini 4 nilainya, kita bisa pilih. Kita klik ini. 10 aja lah gitu. Disamakan saja. Enter. Oke. Ini udah jadi ya. Kita kembali ke soal. Topik 1. Oke. Kita klik turn everything off. Udah jadi soalnya. Ya, soal sahih am khata. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mempreview soal yang sudah kita buat itu. Ngecek bagaimana sih sebenarnya nanti. Kita preview quiz now, kita pilih start attempt. Start attempt, kita mulai. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita pilih false. Itu aja wala liman jin. Nah, ini diacak ya. Mestinya kan soal yang pertama itu kan zahib. Nah, ini yang muncul ternyata soal yang terakhir muncul di awal di sini. Kita pilih true, next page ya. Kemudian auqafal ab sayyarah ba'dan rajul ini false, kemudian next page. Kita pilih yang mana aja lah. Yang benar atau salah. Nah, finish attempt. Nah, answer save. Nah, ini langsung seperti ini. Nah, berikutnya submit all and finish. Submit all and finish. Ini hitung mundurnya ya. Submit all and finish. Submit all and finish. Nah, true and false. Nah, ini ada muncul seperti ini ya. Jadi ada marknya. Ini nanti ini muncul seperti ini. Jawaban yang kita pilih true, betul. Ini yang kita pilih salah ternyata ya. Berarti feedbacknya dinyalakan tadi di settingan itu. Oke, itu baik lagi. Ya, mudah-mudahan barangkali untuk video pembuatan soal true and false atau sahih dan khoto ini bisa dipahami karena videonya terlalu panjang. Ya, tutup dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.